Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik, sahabat teman belajar di seluruh Indonesia? Mudah-mudahan adik-adik semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan sebelumnya kakak mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia untuk kita semua yang pada bulan ini kita sedang merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Pada pembelajaran kali ini seperti biasa kakak akan menyampaikan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk adik-adikku yang sekarang kelas 5. Materi kali ini dengan tema cita-citaku menjadi anak soleh. Ada dua pembahasan nantinya. Yang pertama yakni orang jujur disayang Allah, dan yang kedua adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Silahkan disimak baik-baik videonya sampai dengan selesai. Pada pembelajaran kali ini tujuan kita adalah 1. Peserta didik dapat membiasakan perilaku jujur, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setelah pembelajaran yang diharapkan adalah adik-adik dapat membiasakan perilaku jujur, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Itu tujuan pembelajarannya. Pembelajaran yang pertama, yakni orang jujur disayang Allah. Jujur artinya menyampaikan atau melakukan sesuatu dengan semestinya atau sesuai dengan keadaan sebenarnya. Jadi tidak ada yang ditambah ataupun dikurangi, disampaikan sesuatu itu sesuai dengan keadaan sebenarnya. Yang kedua, jujur dapat juga diartikan kesesuaian antara niat, perkataan, dan perbuatan. Jadi antara niat, perkataan, dan perbuatannya itu sama. Tidak ada yang ditambah-tambah ataupun dikurang-kurangi. Macam-macam sikap jujur. Ini di sini dibedakan ada 3 berdasarkan objeknya. Ini yang pertama jujur kepada Allah, yang kedua jujur kepada diri sendiri, dan yang ketiga jujur kepada orang lain. Jujur kepada Allah contohnya adalah ketika adik-adik melaksanakan sholat. Jadi sholatnya harus jujur. Jujur kepada Allah itu ditandai dengan adik-adik selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Contohnya apa? Ketika adik-adik melaksanakan ulangan atau ujian. Nah, di situ adik-adik mengerjakan sendiri. Itu artinya adik-adik berarti jujur kepada dirinya sendiri, tidak nyontek. Dan yang ketiga adalah jujur kepada orang lain. Pada saat kita ngobrol dengan orang lain, adik-adik harus jujur, tidak boleh berbohong. Nah, setelah kita mengetahui macam-macam sikap jujur, yang selanjutnya yang adik-adik perlu tahu adalah hikmah berperilaku jujur, atau manfaatnya itu apa kita berperilaku jujur. Yang pertama adalah mendapatkan pahala dari Allah. Kalau orang jujur itu sudah pasti mendapatkan pahala dari Allah. Dan sebaliknya, kalau kita berdusta atau berbohong, maka kita mendapatkan dosa dari Allah. Yang kedua, disukai banyak orang. Nah, kalau ada orang yang jujur, kira-kira adik-adik itu suka atau tidak? Lebih suka mana? Adik-adik punya teman yang jujur dengan punya teman yang tidak jujur? Pasti lebih suka punya teman yang jujur. Yang ketiga, nah otomatis ketika ada berperilaku jujur, disukai banyak orang, maka akan memiliki banyak teman. Temannya juga akan semakin banyak. Kalau tidak jujur, temannya akan sedikit, tidak banyak orang yang suka. Dan yang keempat adalah hidup akan terasa tenang, karena orang yang jujur tidak akan merasa bersalah, tidak akan terbebani dengan perkataan
ataupun perbuatan-perbuatannya, karena setiap tingkah lakunya selalu jujur. Nah, itulah hikmah atau manfaat berperilaku jujur. Nah, sekarang kita masuk ke yang bagian kedua, adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kenapa sih kita harus hormat dan patuh kepada orang tua dan guru? Pertama, kepada orang tua. Kenapa kita harus hormat dan patuh kepada kedua orang tua? Karena orang tua itu yang mengandung, mengasuh, membimbing, memberi makan, minum, dan pakaian, mendidik, serta mengajari, mengaji, dan menyekolahkan kita. Itulah alasannya kenapa kita harus menghormati dan patuh kepada orang tua. Sedangkan kalau guru, kenapa kita harus patuh kepada guru? Karena guru adalah yang mengajari dan membimbing kita beribadah, membaca Al-Quran, berbahasa yang baik. Guru mengajarkan kita berhitung, bergaul, mengenal lingkungan alam, serta mengenal seni dan sebagainya dan sebagainya. Itulah alasan-alasannya kenapa kita harus hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, untuk tugas kita hari ini, silahkan disimak baik-baik tugasnya. Nanti silahkan ditulis di buku tulisnya masing-masing. Yang pertama, sebutkan 3 contoh perilaku jujur ketika di rumah. Nah, ketika adik-adik di rumah, perilaku jujur apa yang adik-adik lakukan? Sebutkan 3. Yang kedua, sebutkan 3 contoh perilaku jujur di sekolah. Sebutkan 3 saja ketika adik-adik di sekolah berperilaku jujur apa, itu sebutkan 3. Nah, sekian untuk pembelajaran kita hari ini, dan kakak ucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Tetap semangat belajar dan selalu menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.